Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal latihan TLM di channel ATL Indonesia bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Soal-soal kali ini tetap kita membahas di kimia klinik bagian 1 tentang urinalisis dan cairan tubuh. Ini bagian 11 sudah tidak terasa. Materi ini terkait dengan kimia urin, yaitu bilirubin urin, urobilinogen urin, dan urobilinogen urin. Nah, kita tahu dalam urinalisis itu kimia urin juga penting. Oleh sebab itu, untuk menambah pengetahuan tentang ilmu kimia urin, mari kita bersama-sama melatih diri melalui soal-soal yang saya buat berikut ini. Ini sangat cocok untuk siswa SMK, D3, D4, S1, TLM, Teknologi Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan. Langsung saja kita bahas satu persatu soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Adanya bilirubinuria pada urinalisis digunakan untuk diagnosis penyakit titik-titik. Yang A. Glomerulonefritis, B. Diabetes mellitus, C. Infeksi saluran kemih, yang D. Gagal ginjal kronik, yang E. Hepatitis. Jadi jawabannya adalah hepatitis. Bilirubin itu terkait dengan fungsi hati, sehingga apabila gangguan pada hati, maka bilirubin akan terganggu proses ekskresinya dan ditemukan di dalam urin. Artinya, bila hepar gangguan berarti bilirubin ditemukan dalam urin, dan bilirubin menggambarkan kondisi hepar atau kerusakan hepar. Jadi pemeriksaan bilirubin dalam urin untuk melihat fungsi hati. Kita pindah ke soal nomor 2. Adanya bilirubin dalam urin secara makroskopik visual berupa titik-titik. A. Kekeruhan putih, yang B. Warna kuning tua seperti air teh, yang C. Kehijauan biru, D. BJ urin mendekati 1000, E. Keruh kemerahan. Nah, jawabannya adalah warna kuning tua seperti air teh. Jadi secara visual, secara mata langsung, urin yang kita lihat itu akan berwarna seperti teh tua yang induk teh. Waktu kita mengolah teh, tehnya itu tua sekali, teh induk. Dan apabila kita kocok, maka buihnya lambat hilang dan buihnya itu berwarna kuning, agak kehijauan. Lanjut kita pindah ke soal nomor 2, nomor 3 maksudnya. Pemeriksaan untuk menentukan adanya bilirubin dalam urin menggunakan metode titik-titik. Yang A. Benedict, B. Schlesinger, C. Bank asam asetat 6%, yang D. Esbach, E. Harrison. Jadi jawabannya yang tepat adalah Harrison. Jadi Harrison digunakan untuk pemeriksaan adanya bilirubin dalam urin. Kita pindah ke nomor 4. Hasil positif adanya bilirubin dalam urin metode cincin yodium adalah A. Terbentuk cincin berwarna coklat di kedua lapisan, yang B. Terbentuk cincin berwarna hijau di kedua lapisan, yang C. Terbentuk kekeruhan hingga endapan putih, yang D. Terbentuk warna hijau hingga biru, yang E. Terbentuk warna merah anggur. Jadi jawabannya adalah terbentuk cincin berwarna hijau di kedua lapisan. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 5. Adanya kenaikan ekskresi urobilinogen dalam urin menyebabkan warna urin lebih tua. Metode yang digunakan untuk memeriksa tersebut adalah A. Wallace-Diamond, yang B. Schlesinger, C. Vantus, D. Harrison, yang E. Fehling.
Jadi jawabannya adalah Wallace-Diamond atau metode Ehrlich. Pindah kita ke nomor 6. Pemeriksaan adanya urobilinogen menggunakan metode reaksi Wallace-Diamond berdasarkan reaksi azo membentuk warna A. Hijau fluoresensi, yang B. merah bata, C. merah anggur, yang D. hijau, yang E. putih keruh. Jawabannya adalah merah anggur. Jadi warnanya nanti merah seperti anggur. Terbentuk warnanya. Jadi warnanya merah agak-agak kayak pink ungu. Jadi warnanya merah pink ungu. Lanjut lagi kita ke nomor 7. Zinc asetat jenuh bereaksi dengan urobilin membentuk warna titik-titik. A. putih keruh, B. merah bata, C. merah anggur, D. merah muda, E. hijau fluoresen. Jawabannya adalah hijau fluoresens. Jadi urobilin bereaksi dengan zinc asetat. Itu regen regen zinc asetat jenuh dalam alkohol. Dia membentuk warna hijau fluoresen. Kita pindah lanjut ke nomor 8. Sampel urin yang akan diperiksa mengandung bilirubin harus dihindarkan dari cahaya matahari langsung. Hal ini karena titik-titik. Yang A. bilirubin akan mengendap, yang B. terjadi fotooksidasi bilirubin, yang C. terjadi penguapan bilirubin, yang D. akan mengalami penguraian oleh kerja bakteri, yang E. mengalami buih yang lama hilang. Jawabannya nomor 8 adalah terjadi fotooksidasi bilirubin. Nah, bilirubin apabila kena sinar matahari langsung pada sampel urin, dia akan mengalami fotooksidasi. Terurai dia oleh sinar matahari, sehingga bilirubin akan negatif. Tidak bisa dideteksi oleh regen Harrison atau cincin iodium. Dan dia berubah. Perubahan ini menyebabkan negatif palsu. Oleh sebab itu, hindarkan dari cahaya matahari langsung. Oke, kita pindah ke nomor 9. Mekanisme kerja reagen Faucet adalah Faucet ini. A. mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin berwarna hijau. Yang B. mereduksi bilirubin menjadi biliverdin berwarna hijau. Yang C. mengoksidasi urobilinogen menjadi urobilin. D. mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat. Yang E. membentuk cincin warna ungu pada kedua lapisan. Jadi jawabannya adalah mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin berwarna hijau. Kita tahu regen Faucet ini adalah regen dari metode Harrison. Jadi bilirubin yang sudah dipekatkan dengan BaCl2 10% lalu dioksidasi oleh FeCl3 menjadi biliverdin sehingga berwarna nanti hijau. Nah, kita pindah langsung lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 10. Bahan dan reagensia yang diperlukan untuk pemeriksaan bilirubin urin adalah kecuali yang A. Faucet, B. BaCl2 10%, C. iodium 1%, yang D. urin, yang E. zinc asetat jenuh. Jadi jawabannya di sini adalah zinc asetat jenuh. Faucet BaCl2 itu metode Harrison, sementara iodium 1% itu untuk cincin iodium, sementara spesimennya atau bahannya adalah urin. Nah, untuk zinc asetat jenuh ini adalah untuk pemeriksaan urobilin. Jadi tidak diperlukan untuk pemeriksaan bilirubin urin. Kita pindah lagi, lanjut ke nomor 11. Nah, teman-teman ATN Indonesia silahkan menyimak pemeriksaan urobilin. Namun urin yang digunakan masih segar. Upaya yang dilakukan untuk mengubah urobilinogen menggunakan reagen titik-titik.
Yang A FeCl3 10%, yang B Lugol 1%, yang C Benedict, yang E BaCl2 10%, yang E aseton. Jadi jawabannya di sini adalah Lugol. Lugol akan mengoksidasi urobilinogen menjadi urobilin sehingga terkonversi semuanya menjadi urobilin. Nah, kita tahu urin yang segar itu mengandung urobilinogen. Nah, setelah lewat dari 30 menit, urobilinogen akan terurai menjadi urobilin. Sehingga kita bisa menunggunya kurang lebih selama 30 menit, atau tanpa menunggu kita menggunakan Lugol 1% boleh, 2%. Pindah kita ke nomor selanjutnya. Nomor 12. Adanya bilirubin sebagai pengganggu pada uji urobilin dapat disingkirkan menggunakan reagensia. Yang A Lugol 2%, yang B aseton, C NH4OH, yang D kalsium hidroksida, yang E iodium 1%. Jadi jawabannya adalah kalsium hidroksida. Jadi bilirubin itu mengganggu pada uji urobilinogen karena warnanya kecoklatan. Dan mungkin nanti dia bisa menghasilkan biliverdin yang berwarna hijau. Nah, akan mengganggu fluoresensi dari hijau urobilin dengan regen zinc asetat, Schlesinger. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, menyingkirkannya dengan menggunakan kalsium hidroksida atau kapur. Dia akan menyerap bilirubin sehingga bilirubin akan tersingkirkan. Tapi boleh juga nanti menggunakan BaCl2 untuk menyerap bilirubin sehingga bilirubin terabsorpsi pada permukaan endapan. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi menggunakan zat-zat yang mampu membuat sebuah endapan sehingga terabsorpsi dia ke dalam endapan tadi. Lanjut kita nomor selanjutnya, nomor 13. Pemeriksaan parameter urin yang idealnya dilihat dengan latar belakang gelap atau hitam adalah A. bilirubin, yang B urobilinogen, yang C urobilin, yang D keton, yang E glukosa. Jadi jawabannya yang dilihat dengan latar belakang gelap atau hitam adalah urobilin. Jadi warna pendar fluoresensi hijau akibat reaksi zinc asetat dengan urobilin, metode Schlesinger, itu idealnya dilihat dengan latar belakang gelap atau hitam. Jadi idealnya hitam. Sehingga fluoresensi akan terlihat lebih jelas. Itu untuk urobilin. Nah, kira-kira itu saja teman-teman. Soalnya sebanyak 13 buah. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Jadi jangan lupa juga tonton video-video soal-soal dan materi-materi lainnya di playlist channel saya. Semoga bermanfaat. Bye.